هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Mekar Indah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, baik yang melalui radio untuk Bandung dan sekitarnya di frekuensi 1476 AM ataupun melalui Facebook, YouTube, Instagram atau media sosial lain di mana saja Anda berada. Para pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, radio dan TV RBK di Kebumen, pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang, juga pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Kita bulan lalu selesai membahas tentang syukur. Sekarang kita masuki tema baru, yaitu khusyuk. Salah satu di antara amalan hati adalah khusyuk. Apa makna khusyuk? Secara bahasa, makna khusyuk adalah al-khudu' was-sukun wat-tadhallul. Itu dijelaskan dalam Kamus Al-Muhit, juga dalam kitab Mukhtarus Sihah. Ini juga kamus. Berasal atau terdiri dari kha, sya, dan ain. Mana khusyuk adalah al-khudu. Khudu itu tunduk. Sukun itu tenang. Dan tadhallul. Tadhallul itu merasa rendah. Berkata Al-Junaid ketika ditanya tentang khusyuk, dia menjawab, khusyuk adalah tadhallulul qulub li'allamil ghuyub. Merendahnya hati terhadap al-allamul ghuyub. Makna al-allamul ghuyub adalah yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Siapa itu teh? Allah Azza wa Jalla. Jadi tunduknya hati, menghinakan dirinya hati di hadapan Allah yang maha tahu segala yang gaib. Jadi itu adalah definisi dari khusyuk. Qultu, kata mu'alif, aku berkata al-khusyuk khudu'ul qalbi wa dhulluhu wa sukunuhu wa inkisaruhu lillah. Khusyuk itu adalah tunduknya hati, rendahnya hati, tenangnya hati, dan sensitifnya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah definisi atau makna baik secara etimologi, secara bahasa ataupun secara terminologi, secara istilah. Khusyuk termasuk amalan hati. Al-Quran dan sunnah yang sahihah menunjukkan bahwa khusyuk itu tempatnya di dalam hati.
Seperti Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16 Allah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Ayat ini menjelaskan yang khusyuk itu apa? Hati. Ketika menerangkan Al-Quran surah Al-Baqarah 45, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berkata Qatadah, salah seorang ulama ahli tafsir, beliau menyatakan yang dimaksud dengan khusyuk, orang-orang yang khusyuk dalam ayat ini, beliau menyatakan al-khusyu'u fil qalbi wa huwal khawfu wa ghadul basar fis shalah. Khusyuk itu tempatnya di dalam hati, maknanya adalah perasaan takut dan tunduknya pandangan di dalam sholat. Dalam sholat nunduk, tidak menengadah ke atas. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90 tentang orang-orang yang beriman, ciri atau karakteristik orang beriman. Wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka orang-orang mukmin itu selalu menyeru kepada kami, berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa takut. H2C2T-nya harap-harap, cemas-cemas biar berimbang. Mereka berdoa, berseru kepada kami dengan penuh harapan dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka khusyuk kepada kami. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tentang makna khusyuk. Mereka khusyuk kepada kami, beliau berkata, huwal khawfud daimu fil qalb. Makna khusyuk itu adalah selalu rasa takut di dalam hati mereka. Hatinya selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Juga ketika menerangkan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagialah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat-salat mereka. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-khusyu' khusyu'ul qalb. Khusyuk itu adalah khusyuknya hati. Ya. Itu beberapa ayat yang menerangkan bahwa khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Yang khusyuk itu adalah hati. Dan makna khusyuk tadi sudah diterangkan, ada unsur takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada unsur juga tunduknya pandangan dan yang lain-lain. Adapun di dalam sunnah, dalam hadis yang sahih, diterangkan dalam beberapa hadis tentang makna khusyuk di dalam hati. Yang khusyuk itu hati. Salah satunya hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, berdoa, ini doanya penggalan kalimat terakhir. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin
la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Jadi yang khusyuk itu apa? Hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari berdoa yang tidak dikabulkan. Berlindung kepada Allah dari 4 hal. Dari 4 hal yang baik-baik, tetapi karena salah antisipasi jadi buruk. Ilmu baik apa bagus? Baik dan bagus, tapi tidak manfaat jadi buruk. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kedua, dari hati yang tidak khusyuk. Ketiga, dari jiwa yang tidak pernah puas. Keempat, dari doa yang tidak diijabah. Ya. Jadi tempatnya khusyuk adalah di dalam hati. Tapi sering kita jelaskan, hati ini kan raja, hati ini kan jenderal, hati ini komandan. Selain hati, bagian tubuh lainnya adalah prajurit. Dan prajurit selalu mengikuti instruksi sang komandan. Karena itu kondisi hati berpengaruh kepada anggota badan. Apa yang dilakukan oleh tangan, oleh kaki, oleh lisan kita, itu mencerminkan kondisi hati. Termasuk kalau hati ini khusyuk, khusyuklah seluruh anggota badan karena kekhusyuan hati. Karena anggota badan itu mengikuti hati. Anggota badan akan maslahat karena maslahatnya hati. Maknanya anggota badan akan melakukan amal-amal yang baik, yang bagus karena bagusnya hati. Dan amal anggota badan akan rusak karena rusaknya hati. Oleh karena itu berkata Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, beliau ini termasuk kibarut tabi'in. Disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, di muqaddimah tafsirnya, kana a'laman nas. Beliau itu seorang yang paling berilmu pada zamannya. Selalu menjadi rujukan tuh ucapan-ucapan dan pendapatnya. Kata beliau, ketika melihat ada orang sholat, tapi sholatnya itu iseng. Mana iseng? Dia melakukan gerakan-gerakan di luar sholat yang tidak perlu. Ya, seperti garo-garo teu ateul. Kalau ateul mah boleh digaro. Atau umpamanya kalau di Timur Tengah memakai apa? Sorban atau imamah. Sorbannya itu dicook we gitu ya, dikebelakangkan gitu ya. Ditarik lagi ke depan ya, lihat saku ada uang enggak gitu ya, itu ada. Atau gerakan-gerakan lain yang tidak perlu. Ada orang seperti itu di zaman baheula, terlihat oleh Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, lau khasha'a qalbu hadha khasha'at jawarihuhu. Seandainya hati orang yang sholat ini khusyuk, maka anggota badan juga pasti akan khusyuk. Tapi karena hatinya tidak khusyuk, tangannya ngopepang. Ngopepang nggak ada terjemahannya. Fahami sendirilah. Ngopepang itu tidak mau diem, melakukan apa saja yang tidak perlu. Kadang ketika berjamaah, kiri kanannya kawan,
dicolek si kawannya ini. Iseng saja ya, atau yang sejenis itu. Itu cerminan dari hati. Al-Qushairi dan Imam Ibnu Qayyim rahimahumallahu ta'ala menghikayatkan atau menceritakan adanya ijma' para ulama bahwa khusyuk itu tempatnya di dalam hati dan kelak, bukan kelak-kelak amat, mungkin sudah terjadi. Khusyuk inilah hal yang pertama kali hilang dari agama ini. Sebagaimana Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an berkata, "Awwalu ma taqfuduna min dinikum al-khusyuk." Perkara hal-hal yang pertama kali hilang dari agama kamu adalah khusyuk. Berkata Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, "Awwalu ilmin yurfa'u minan nas al-khusyuk. Yushiku an tadkhula masjid jama'atan fala tara fiha khashi'a." Kata Ubadah bin As-Samit, hal yang pertama kali diangkat dari manusia adalah khusyuk. Diangkat dan dihilangkan. Hampir-hampir tiba masanya kamu masuk masjid secara berjamaah, tak ada satupun yang kamu lihat khusyuk di dalam sholatnya. Kira-kira ini sudah terjadi apa belum? Sudah. Belum tentu ada satu orang yang khusyuk di antara ratusan bahkan ribuan orang yang sholat. Kalau di masjid Mekar Indah ini nggak mungkin ribuan, kapasitasnya nggak sampai 1000. Tapi ada yang jutaan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jutaan. Belum tentu sekali sholat ada yang khusyuk, belum tentu. Mungkin ada 1-2, belum tentu 0,01% ada yang khusyuk. Karena sudah hilang khusyuk ini, ya. Dengan penjelasan itu jelaslah bahwa khusyuk itu termasuk di antara amalan hati, dan Allah Azza wa Jalla telah memuji dan menyanjung orang-orang yang khusyuk di dalam Al-Quranul Karim. Karena sangat jarang orang yang khusyuk, sehingga kalau ada orang yang khusyuk itu spesial. Itu manusia langka yang harus dilindungi. Binatang aja dilindungi ya yang langka, apalagi manusia langka. Termasuk salah satunya orang yang khusyuk. Allah puji, Allah sanjung di dalam Al-Quran. Di antara ayat yang menyanjung hal itu adalah pertama Al-Isra ayat 109. Allah berfirman, wa yakhruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ini termasuk di antara ayat sajdah. Siapa yang membacanya di dalam sholat ataupun di luar sholat disunahkan apa? Sujud apa? Sujud tilawah. Tapi ketentuannya berbeda apabila di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya ada takbir karena perpindahan gerakan. Kalau di luar sholat nggak disyariatkan takbir, tidak disyariatkan punya wudhu, tidak disyariatkan menghadap kiblat, tidak disyariatkan juga menutup aurat. Jadi kalau akhwat lagi baca Quran tidak memakai kerudung umpamanya di rumah, terus ada ayat sajdah, boleh sujud dalam kondisi seperti itu. Wa yakhruna lil adqan, mereka itu tersungkur dagunya tuh, yabukuna, mereka menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Ini dalam rangka memuji orang tersebut. Dalam surah Ali Imran 199 Allah pun berfirman,
Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di kalangan ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani, ada orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka khusyuk kepada Allah. Mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Bagi mereka akan diberikan pahala di sisi Allah, dan sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Ini ayat juga memuji orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Kedua, selain menyanjung, selain memuji, di dalam Al-Quran ada juga ayat yang menjanjikan kepada orang-orang yang khusyuk, janji akan memperoleh dua perkara yang menjadi modal utama untuk bahagia di akhirat. Kalau di dunia, modal utama untuk bisa senang di dunia berkaitan dengan uang, dengan harta. Dan ini ada dua hal. Hal yang pertama adalah simpanannya, tabungan. Hal kedua apa? Tidak punya hutang. Punya uang tapi punya hutang, nanti habis. Apalagi bunga berbunga. Hidupnya nggak tenang, dikejar-kejar debt collector. Makanya HP-nya nomornya selalu apa? Ganti-ganti yang kayak begitu. Banyak ngejar, banyak dikejar. Tapi kalau orang hutang nggak punya, saldo tabungannya besar. Oh, itu seneng itu. Andai hidup hanya di dunia, ya sudah, kita saling memburu itu. Itu di dunia. Kalau di akhirat, dua. Pertama, pahala. Pahala ini ibarat uang lah kalau di dunia. Kedua, maghfirah atau ampunan. Ampunan itu penghapus apa? Dosa-dosa ini ibarat hutangnya lah. Hutang di dunia bisa mengurangi saldo tabungan kita bahkan habis. Dosa di akhirat bisa menghabiskan apa? Pahala-pahala. Makanya kalau di dunia orang saldo tabungan nambah, hutangnya dihapus, lunas, semuanya udah seneng, asa bucat bisul. Kalau di akhirat, kalau pahala banyak, stoknya atau saldo pahala banyak, terus dosa-dosa dihapus karena ada ampunan, maghfirah. Ini yang berbahagia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ketika menafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Ini dunia dan akhirat. Di akhirat berkata Imam Ibnu Hajar, raf'ud darajat likathratiz thawab. Ketinggian derajat, maksudnya derajat di surga, itu tergantung dari saldo atau banyaknya saldo pahala. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi derajatnya. Jadi yang menjadi penentu
masuk tidaknya kita ke dalam surga, saldo apa yang tersisa dari diri kita? Saldo dosa apa saldo pahala? Nanti kan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi kalau pahalanya lebih berat, dia bahagia sudah, enggak akan ke neraka. Walaupun ada dosa, tapi dosanya kadarnya banyaknya di bawah kadar pahala. Nanti dosa itu terhapus oleh sebagian pahala. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ibarat kita punya uang, punya hutang. Maka hutang kita bayar diambil dari uang kita. Hutang lunas tapi saldo uang kita berkurang. Minimal berkurang. Tapi lumayan ada sisa, bisa kita pakai. Di akhirat pahala dengan dosa itu ditimbang. Kalau lebih banyak pahala, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang senang, bahagia. Walaupun ada dosa, dosanya terhapus oleh sebagian pahalanya. Dosanya habis, pahala tersisa. Sisa saldo pahala ini menentukan tinggi rendahnya derajat kita di surga. Seperti itu. Jadi tingginya derajat seorang di surga tergantung dari saldo pahala yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan dosa. Tapi kalau sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau kebaikannya sedikit sehingga ringan, berarti yang berat dosa. Tempat kembalinya itu neraka hawiyah. Nanti pahala habis dipakai untuk membayar dosa-dosa, pahalanya nol. Saldo yang ada hanya dosa. Ibarat kita umpama punya uang 2 juta tapi hutang kita 5 juta. Dibayarkan semua, habis uang kita, yang tersisa hutang 3 juta. Menderita, dikejar terus loh. Oleh karena itu, masuk surga atau tidaknya kita tergantung saldo mana yang tersisa, pahala atau dosa. Kalau ada saldo pahala, dosa habis, ini yang menentukan derajat dia di surga seberapa banyak ini saldo pahala. Makin banyak saldo pahala makin tinggi. Makanya segala amal perbuatan kita oleh Allah dibayar, diperhitungkan dengan pahala dan dosa. Oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran perbuatan amalan yang Allah janjikan pahala dan ampunan. Salah satunya khusyuk. Orang yang khusyuk diberi pahala yang besar, diberi ampunan yang besar. Pahala nanti menjadi modal bahagianya kita di akhirat, ampunan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dua-duanya, baik ampunan ataupun pahala, menjadi modal utama untuk bisa berbahagia di akhirat kelak. Nah, salah satu amalan yang menyebabkan kita diberi pahala yang besar dan ampunan yang besar adalah khusyuk. Diterangkan diantaranya oleh Al-Quran surah Al-Ahzab 35. Di sini dijelaskan beberapa amalan, tidak sekedar khusyuk. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirat
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya pertama, muslim laki ataupun perempuan. Dua, mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan. Tiga, orang yang qanit laki ataupun perempuan. Qanit maknanya dawamu taat, selalu taat. Keempat, orang yang jujur baik laki ataupun perempuan. Kelima, yang sabar laki ataupun perempuan. Keenam, yang khusyuk baik laki ataupun perempuan. Ketujuh, orang-orang yang sedekah baik laki ataupun perempuan. Kedelapan, orang-orang yang saum baik laki ataupun perempuan. Kesembilan, orang-orang yang memelihara faraj mereka baik laki ataupun perempuan. Memelihara faraj ini dari dua aspek. Pertama dari perzinahan, yang kedua dari diperlihatkannya kepada orang lain. Tidak boleh. Yang boleh hanya kepada dua orang. Satu siapa? Pasangan. Kedua siapa? Hamba sahaya yang dimiliki. Tapi sekarang hamba saya tidak ada ya. Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang mukminlah orang yang memelihara faraj mereka. Maksudnya tidak diperlihatkan atau tidak melakukan hubungan seksual kecuali kepada dua orang. Pertama, istri-istri mereka. Kedua, hamba-hamba yang mereka miliki. Hamba sahaya wanita yang mereka miliki. Halal, sehalal istri. Malah ada lebihnya tuh. Apa lebihnya? Kalau istri bisa lepas dengan cara cerai, ada mantan. Tapi kalau hamba sahaya selama tidak dijual tetap milik dia. Bisa dilepas, jual atau dimerdekakan. Tapi ini murni sepenuhnya wewenang si tuan, pemilik hamba sahaya. Hamba saya tidak bisa menggugat tuannya, pokoknya saya mau bebas atau mau pindah kepemilikan ke tuan lain, nggak bisa. Kalau istri bisa nggak mengajukan gugat cerai? Bisa. Ini mah mau lebih beneran dilanjutkan lagi. Ajukan khulu. Bisa kalau alasannya syar'i. Alasan syar'i itu suaminya umpamanya melakukan pelanggaran syariat, baik meninggalkan perintah seperti tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak haji para sudah mampu, atau melanggar yang diharamkan, dia mabuk, dia judi, dia zina, dia mencuri. Gimana kalau merokok? Iya, termasuk pelanggaran syar'i yang permanen itu mah. Zalimnya itu setiap saat, ngerokoknya tidak setiap saat kan ya. Lebih sering ngerokok, lebih sering tidak ngerokok. Lebih sering tidak ngerokoknya kan. Minimal lagi tidur semalaman ngerokok tuh. Nggak ada orang sambil tidur. Minimal tuh. Walaupun sedang tidak merokok, kezalimannya terus berlanjut. Gimana kezaliman yang dimaksud? Itu tuh nafas yang dihembuskan itu menyemburkan nikotin, menyemburkan bakteri, terhisap oleh istrinya, oleh anaknya, oleh orang-orang dekatnya. Belum lagi nikotinnya, asapnya itu nempel di bajunya, di wajahnya, di rambutnya. Mangku incuna dages aki-aki. Keisap sama incunya nih. Zalim apa tidak tuh? Super zalim. Jadi kalau umpamanya suami melakukan pelanggaran syar'i sudah diingatkan tetap kekeh peteke, boleh ajukan khulu. Tapi hamba sahaya tidak bisa begitu.
Wajib setiap orang menjaga farajnya, kecuali kepada dua orang ini boleh. Ya. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, orang yang memelihara faraj baik laki ataupun perempuan, itu ke-9. Yang ke-10 terakhirnya, orang-orang yang berzikir, banyak-banyak berzikir kepada Allah baik laki ataupun perempuan, 10 orang nih. Dengan 10 amalan Allah siapkan bagi mereka, Allah janjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunannya besar, pahalanya besar. Ampunan yang besar menghapus banyak dosa. Menghapus dosa dengan jumlah yang besar dan pahala juga besar. Dan ini 2 modal untuk bisa berbahagia di mana? Di akhirat nanti, ya. Inilah penjelasan baik ayat ataupun hadis tentang khusyuk, yang menjelaskan khusyuk itu tempatnya dalam hati dengan makna selalu merasa takut kepada Allah, merasa hina, merasa rendah sehingga tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ataupun hadis semuanya menjelaskan bahwa tempatnya khusyuk adalah dalam hati. Yang khusyuk itu hati. Tapi karena hati adalah raja bagi anggota tubuh, anggota badan, kekhusyuan hati akan diikuti oleh khusyuknya anggota badan. Tunduk patuhnya anggota badan, tenangnya anggota badan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang sholat atau bahkan kita sendiri sholat, tapi ternyata anggota badan kita tidak mau diem, ya, mus-mus gagaro, mus-mus garuk-garuk padahal tidak gatal. Sedikit-sedikit membenarkan ininya, ya, kancing buka. Karena engap, nyekek. Dipikir-pikir enak tadi, kancingkeun deh gitu, ya. Seperti itu. Itu menunjukkan tidak khusyuknya hati dia sehingga berpengaruh kepada tidak khusyuknya anggota badan dia, ya. Ayat sudah, hadis juga sudah. Tinggal apa? Ucapan para sahabat dan para ulama tentang khusyuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya, "Limadza tarfa qamisak?" Kenapa kamu tinggikan gamis kamu? Setengah betis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak isbal. Apa jawabnya? Yakhsha'ul qalbu wa yaqtadi bihil mu'min. Jawabannya adalah kalau hati khusyuk. Yakhsha'ul qalbu, khusyuklah hati. Wa yaqtadi bihil mu'min, lalu kekhusyuan hati itu akan diikuti oleh khusyuknya anggota badan bagi seorang mukmin. Kenapa tidak isbal? Karena khusyuk. Loh, apa hubungan khusyuk dengan tidak isbal? Tadi sudah diterangkan makna khusyuk itu takutnya hati selalu tuh. Makanya anggota badannya ikut. Salah satu bentuknya adalah diangkat di atas mata kaki. Kalau melewati mata kaki terkena azab. Kalau melewati, kalau pas enggak. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, diulurkan sampai melebihi mata kaki, Allah tidak akan memandang dia pada hari kiamat. Wala yanduru ilaihi, lam yandurillahu ilaihi yaumil qiyamah, wala yukallimuhum, wala yuzakkihim, walahum adzabun alim. Allah tidak akan melirik dia. Allah tidak akan ngajak bicara kepada dia. Allah tidak akan mensucikan dia dan bagi dia azab yang sangat pedih. Ini ancaman yang sombong 4 tuh.
Takut enggak? Takut. Hati ketika mendengar itu takut. Makanya diangkat. Kalau sombong. Adapun kalau tidak sombong, dia tidak diancam dengan 4 azab ini, enggak. Ancamannya cuma 1, neraka aja. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar." Setiap izar itu pakaian yang diulurkan dari atas, ya, sarung, gamis, apalagi celana yang dari atas, bukan dari bawah. Kalau dari bawah menutupi mata kaki boleh apa tidak? Boleh. Contohnya apa? Kaos kaki atau sepatu bot kan sampai betisnya. Atau khuf ada yang menutupi 2 mata kaki. Ma'asfala, apa yang di bawah, ma'asfala minal kabain, apa yang sampai terulur di bawah kedua mata kaki, minal izar berupa pakaian dari atas, fafinnar, maka itu di dalam neraka. Ini nggak ada keterangan sombong. Jadi kalau dengan sombong haram karena 4 jenis ancaman ditujukan kepada dia. Allah tidak akan memandang dia, tidak akan mengajak bicara dia, tidak akan mensucikan dia, dan akan Allah berikan azab yang pedih, haram. Karena 4 ancamannya. Adapun kalau tidak sombong maka nggak akan dapat 4 azab ini. Tapi dapat cuma 1, yaitu neraka aja. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar, ya. Mending sombong, mending tidak. Mending tidak isbal. Dua-duanya celaka ini, mau sombong mau tidak juga, ya. Nah, mendengar keterangan itu takut apa tidak? Takut. Makanya diangkat, ditinggikan. Oleh karena itu, tidak isbal adalah aplikasi dari salah satu aplikasi dari khusyuk, dari kekhusyuan hati. Makanya ketika Ali ditanya, kenapa kamu cingkrang? Nah, bahasa kitanya cingkrang sekarang. Lagi viral nih. Orang-orang yang cingkrang itu diancam, keluar sana dari daerah kekuasaan saya, kan gitunya. Ada orang yang ngomong begitu. Bahasanya beda sih, tapi intinya sama, ya. Itu karena dia tidak khusyuk hatinya. Kalau hatinya khusyuk, kata Ali bin Abi Thalib tadi, kenapa kamu cingkrang? Karena khusyuknya hati akan diikuti oleh khusyuknya anggota badan bagi seorang mukmin. Oh, inilah khusyuk. Yang isbal itu tidak khusyuk. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, "Ista'idzu billahi min khusyu'in nifaq." Kata Abu Darda, berlindunglah kalian kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Ditanya, wa ma khusyu'un nifaq, bagaimanakah khusyuknya orang-orang munafik tersebut? Dia menjawab, ayyurul jasadu khasyian wal qalbu laisa bi khasyi. Terlihat jasadnya, fisiknya, badannya seperti yang khusyuk, padahal hatinya tidak. Karena khusyuk badannya itu sekedar acting, sekedar bersandiwara dalam rangka pujian, ingin dilihat oleh orang khusyuk, padahal hati nama tidak khusyuk. Karakter munafik itu beda antara hati dengan anggota badan, dengan perbuatan. Kelihatan khusyuk padahal tidak. Hindari oleh kalian. Berlindunglah kalian kepada Allah dari karakter munafik dalam segala hal, termasuk dalam hal kekhusyuan. Khusyuknya munafik adalah seperti itu.
Suatu saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia melihat ada seorang laki-laki yang dia itu sampai menundukkan tengkuknya di dalam sholat. Sampai nunduk gitu ya, sampai membungkuk begitu dalam keadaan berdiri. Tidak wajar membungkuknya itu. Ngeluknya itu bukan membengkuk tapi ngeluk. Ngeluk bahasa Indonesianya apa ya? Ngeluk. Tunduk. Maka oleh Umar ditegur, ya sahibar rukbah irfa rukbatak. Laisal khusu' fil riqab, innamal khusu' fil qulub. Wahai pemilik tengkuk, angkat tuh tengkukmu. Karena khusyuk itu bukan di tengkuk, hanyalah khusyuk itu di dalam hati. Ya. Jadi tidak berlebih-lebihan anggota badan dalam menunjukkan kekhusyuan melebihi batas kewajaran. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, kana yakrahu ayyara ala rajuli minal khusu' akthar mimma fi qalbi. Fudail bin Iyad ini membenci ketika melihat seseorang menampakkan kekhusyuan dengan badannya melebihi kadar kekhusyuan di dalam hatinya. Hatinya tidak khusyuk tapi badannya terlihat seperti khusyuk. Hal yang wajar, yang lumrah, yang realistis, kadar kekhusyuan badan ini sebanding dengan kadar kekhusyuan dari hatinya. Siapa yang kadar kekhusyuan badannya melebihi kadar kekhusyuan hatinya, itu yang disebut dengan khusyuknya kaum munafikin. Ya. Dan banyak lagi ucapan-ucapan sahabat dan para ulama tentang masalah khusyuk. Intinya khusyuk tempatnya di dalam hati. Di dalam kekhusyuan terkandung rasa takut kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah karena takutnya tersebut, tapi ada ketenangan yang dirasakan. Dan itu merupakan ciri khas orang-orang mukmin. Itu tempatnya pujian Allah bagi orang-orang yang mengalami hal tersebut, dan Allah janjikan pahala dan juga ampunan yang sangat besar. Inilah khusyuk ya. Selesai sudah pembahasan tentang khusyuk. Memang segitu bahannya di sini. Kalau umpamanya kita mengikuti kitab ini selesai begitu. Tapi ada kitab lain judulnya A'malul Qulub. Di Bandung sedang dibahas, pas khusyuk lagi. Itu bisa 10 kali pertemuan. Di sini sekali pertemuan. Alhamdulillah mending di sini. Ya, cukup sampai di sini. Alhamdulillah lebih ringkas, lebih singkat, lebih cepat daripada biasanya sehingga lebih cepat pulang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab tentang khusyuk. Dipersilakan untuk mempersiapkan atau mengajukan pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sebelum sampai ke pertanyaan, ada bewara. Pertama, kita sedang membangun ma'had di Selacau dan kita akan buka tahun depan ma'had tahfidzul Quran. Tapi untuk laki-laki terlebih dahulu ya, akhwat belum ada. Tapi belum selesai. Dan masih membuka pintu donasi ya bagi ikhwan dan akhwat yang rezekinya pas-pasan, dipersilakan untuk menyalurkan sebagian rezekinya ke pembangunan ma'had ini, apalagi yang kelebihan.
Yang pas-pasan juga nanti akan membuka pintu rizki ya. Silakan salurkan ke yayasan atau hubungi saya atau hubungi kru siapa saja ya. Kedua, bagi ikhwan dan akhwat yang liburan akhir tahun nanti tidak memiliki rencana atau punya rencana tapi nggak bagus secara syar'i seperti liburan ke Eropa, ke negara-negara kafir, batalkan. Atau sudah nabung untuk tahun baruan, batalkan. Mending umroh aja yuk. Saya ada jadwal umroh tanggal 31 Desember, di Madinahnya setahun. Dari tahun 2019 pulangnya 2020. Yang punya minat nyiksa ya mah. Udah. Yang berminat hubungi saya atau hubungi yayasan ya. Barakallahu fiik. Buahnya nggak akan kesedot nih. Masih ketutup. PHP ini. Syukran. Pertanyaan pertama. Saya sebagai anak laki-laki selalu berusaha mengurus orang tua karena ingin mendapatkan ridhonya. Salah satunya dengan membantu perekonomian orang tua. Bagus. Nah, apakah kepada pihak keluarga istri atau mertua harus disamakan seperti kepada orang tua sendiri? Pada intinya bebas, asal tidak menimbulkan madarat. Kalau disamakan, timbul kecemburuan dari salah satu, maka jangan samakan. Umpama orang tua menjadi sakit hati. Kamu ke saya ngasih 1 juta, ke dia juga 1 juta, padahal jasa saya tidak bisa dibandingkan dengan jasa dia. Sakit hati. Jangan samakan. Lebih bagus untuk tidak diberitahukan ke berapa kita ngasih ke orang tua, berapa kita ngasih ke mertua, ya jangan diberitahukan. Kalau mertua tahu bahwa kita lebih besar memberi ke orang tua daripada ke mertua, mereka akan memaklumi, oh ya memang orang tuanya, kalau saya cuma mertua. Jasanya beda, kadar kewajibannya beda ya. Jadi mana yang lebih maslahat ya. Tapi yang jelas kadar pahala berbuat baik ke orang tua dengan ke mertua beda. Pahalanya lebih besar ke orang tua daripada ke mertua, tapi dua-duanya termasuk amal soleh. Bagaimana nasib seseorang yang sudah taubatan nasuha dan sekuat tenaga berikhtiar mencari nafkah serta menawarkan hartanya untuk dijual demi terlunasinya hutang dan meninggalkan sisa riba, tapi belum juga ada kesempatan memiliki uang tunai untuk mengurangi dan atau melunasi hutang-hutangnya sebelum wafat. Mohon pencerahan, jazakallah. Dia ngasih nomor telepon. Saya nggak akan bacakan nomor teleponnya. Bagi ikhwan atau akhwat yang dahulu sebelum faham terjerat transaksi riba,
umpamanya pinjam ke bank. Untuk rumah, untuk kendaraan dan seterusnya, sekarang sudah tahu takut dan ingin tobat. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau mampu lunasi segera, walaupun dengan menjual aset. Kalau itu kendaraan, ya jual kendaraannya. Punya kendaraan tidak wajib. Apalagi sekarang mudah ada ojol gitu ya, ada taksi online juga, mudah kemana-mana, asal ada uang. Jual kendaraannya, bayar lunas, ada sisanya, belikan motor. Sisanya. Itu bisa dilakukan kalau ada aset. Adapun kalau tidak memiliki aset, atau kalau aset dijual juga tidak mencukupi untuk melunasi hutang, ya berusaha maksimal walau dengan cara mencicil. Mencicil dengan tetap ada penyesalan besar bahwa saya sudah terjerumus ke dalam riba. Dan bertekad setelah lunas tidak akan pinjam-pinjam lagi. Jangan hinakan diri dengan cara meminta-minta kepada orang bersenjatakan syariat. Saya sudah tobat, saya terjerat riba, ini ayatnya, ini hadisnya, saya ngeri, tolong bantu saya. Jangan, hindarkanlah ya, curhatlah kepada dan berjuanglah sendiri. Andai kita sudah taubat dan kita berusaha mencicil sampai lunas, karena itu yang bisa kita lakukan secara maksimal. Ternyata sebelum lunas wafat, maka insya Allah kita sudah terbebas dari dosa karena kita sudah taubat. Jadi hutang umat Islam yang tidak terbayar sampai wafat karena ketidakmampuan, benar-benar tidak mampu, maka Nabi SAW yang akan menanggungnya di akhirat kelak. Asal benar-benar tidak mampu. Nah, kebanyakan kita mampu tapi berat menjual aset, ya enggak? Ada rumah yang bisa dijual tapi sayang, berat gitu. Akhirnya tidak dijual, terus dalam keadaan seperti itu hutang masih ada, dia wafat. Mestinya ahli warisnya yang menghandle, men-take over hutangnya, dilunasi. Tapi belum tentu ahli warisnya melunasi itu. Apalagi gede, apalagi serakah ahli warisnya. Ya, dia mampu membayar tapi tidak dibayar selama hidupnya karena sayang terhadap aset. Maka dia tetap dosa. Tapi kalau umpamanya rumah ngontrak, punya hutang umpamanya cicilan untuk kontrakan. Kontrak umpamanya 20 juta karena di kota dan harus agak besar karena anggota keluarganya banyak. 20 juta setahun dia pinjam. Tadinya tidak tahu, pinjamnya ke bank atau ke rentenir, ke bank keliling. Dia berusaha setiap bulan dan tahu itu sekarang haram, menyesal, tapi dia berusaha. Sebelum lunas dia mati. Ya, punya harta yang bisa dibayarkan. Karena ngontrak tadi, nggak mungkin kan kontrakannya dijual. Maka kalau dia sudah taubat dan berupaya maksimal, tapi sampai matinya tidak bisa bayar hutang, maka Nabi SAW yang akan menjadi penanggung jawab atas hutangnya di akhirat nanti ya. Itu diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janais ya, bahwa hutang seseorang yang tidak terbayar karena betul-betul tidak mampu, maka Nabi SAW akan menanggungnya insyaallah. Ustadz, teman saya kalau sholat selalu bergerak ke depan dan ke belakang. Tanya contohnya ya. Dan juga goyang ke kanan dan ke kiri. Aduh, senam atau ya bukan sholat. Apakah itu termasuk tidak setuju? Tidak khusyuk? Iya, itu mah tidak khusyuk. Berikan nasihatnya Ustadz, karena teman saya yang semoga Allah memberikan keberkahan sedang hadir di sini. Oh,
Tadi kan sudah diberi penjelasannya. Penjelasan tambahan. Dosa enggak? Dosa. Kenapa? Tadi tidak terterangkan ya hukum khusyuk di dalam sholat. Kalau antum mau memperpanjang urusan pembahasan khusyuk, kita bisa perpanjang nanti di bulan depan. Masih tentang khusyuk. Beralih ke kitab A'malul Qulub. Kalau dengan ini ganggaraten. Ganggaraten artinya belum puas. Khusyuk dalam sholat hukumnya wajib. Siapa yang tidak khusyuk dosa. Terancam neraka, ya. Ayat dan hadisnya banyak. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Celaka orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai terhadap tujuan sholat karena tidak khusyuk atau lalai ketika sholatnya. Itu berkaitan. Dan ini menjadi dalil yang mewajibkan khusyuk karena orang yang tidak khusyuk dalam sholat terancam wail. Ini salah satunya dan banyak ayat dan hadis lain. Dan aspek ini yang paling sulit untuk diraih oleh setiap mukmin yang sholat. Kalau aspek keikhlasan mungkin kita bisa. Aspek mutabaah karena itu aspek lahiriah kita bisa. Mutabaah di dalam sholat kepada Nabi SAW. Gerakannya mencontoh gerakan sholat Nabi SAW yang kita fahami dari hadis. Tapi dah khusyuk tidak bisa dipelajari secara teoritis. Betul apa benar? Ya. Banyak orang tidak khusyuk. Dosa. Itulah hikmahnya kenapa seusai sholat, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, yang pertama kali diucapkan adalah istighfar. Kalau sudah sholat istighfar kayak udah berbuat dosa, memang betul sudah berbuat dosa selama sholat. Dosa karena tidak dipenuhinya hak-hak sholat oleh kita. Tidak dilakukannya kewajiban-kewajiban di dalam sholat oleh kita. Salah satunya selain wajib ikhlas, wajib khusyuk, wajib mutabah dan seterusnya. Mungkin banyak yang kita abaikan. Makanya pas salam istighfar. Ya. Jadi tidak khusyuk adalah dosa. Terancam dengan azab. Besar kecilnya azab berbanding lurus dengan seberapa besar ketidakkhusyuan kita. Makin tidak khusyuk, makin besar dosanya ya. Dan salah satu bentuk ketidakkhusyuan adalah itu, melakukan gerakan yang iseng, bukan gerakan sholat. Seperti tadi maju ke depan, mundur ke belakang, terus goyang kiri, goyang kanan gitu ya. Kadang-kadang kan ada iseng-iseng teh babatak lagi sholat ya enggak. Sambil bangkit dari sujud atau bangkit dari duduk, rek-rek, diderek-reken tak ieu teh. Ada enggak yang seperti itu? Iya, ya. Sedang begini, rek-rek gitu, sedang sholat. Itu iseng, ya, dan itu ketidakkhusyuan. Iya. Iya, ada dua poin pertanyaan. Pertama, betulkah kalau sholat berjamaah, kesempurnaan sholat itu kolektif sifatnya? Iya, tidak benar. Tapi yang jelas, melakukan sholat berjamaah termasuk salah satu kewajiban bagi laki-laki. Jadi, banyak kewajiban yang wajib ditunaikan di dalam sholat. Wajib ikhlas. Wajib khusyuk, wajib juga mutaba'ah. Kalau laki-laki wajib berjamaah, wajib dilakukan di awal waktu, ya. Wajib juga umpamanya
memakai pakaian yang halal, tidak hasil nyolong kayak gitu ya, dan seterusnya. Itu semuanya kewajiban dalam sholat. Salah satu kewajiban yang tidak dilaksanakan dosa dalam aspek itu. Seseorang ikhlas, khusyuk, mutaba'ah di awal waktu tapi sendirian di rumah tanpa udzur, maka dosa karena dilakukan tidak berjamaah. Seseorang mau berjamaah ya di awal waktu pasti dengan imam di masjid tapi tidak ikhlas. Karena ingin dipuji, karena di masjid yang sama ada calon mertua. Siapa tuh setelah salam langsung diajak akad. Itu tidak ikhlas. Maka dosa dalam aspek itu. Jadi walaupun berjamaah, dilakukan berjamaah. Tapi aspek kewajiban lain tidak dipenuhi, aspek kekhusyuan tidak dipenuhi, aspek keikhlasan tidak dipenuhi, aspek mutaba'ah juga tidak dipenuhi. Orang lain rukunya benar sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Sujudnya benar. Bacaannya sesuai contoh. Kita tidak. Rukunya asal-asalan. Sujudnya asal-asalan. Bacaannya asal-asalan. Maka tetap dosa karena aspek ketidakpedulian kita terhadap kewajiban hal itu. Jadi tidak berarti kalau berjamaah itu kesempurnaannya saling membantu, kolektif satu sama lain. Kita boleh ngelamun dalam sholat berjamaah. Tenang saja, pasti ada yang khusyuk nanti tercover dengan dia. Enggak begitu. Jadi kita mah sudah nyusun program kerja, evaluasi kerja masa lalu dalam sholat berjamaah. Mudah-mudahan ada 2-3 orang yang khusyuk tercover sudah. Enggak begitu ya. Jadi kita sholat berjamaah, berdampingan kiri dan kanan, gerakannya sama, sholatnya sama, imam yang sama, pahala 2 orang itu bisa sejauh berbeda antara seperti langit dan bumi. Satu khusyuk, satu ngelamun, satu ikhlas, satu riya, satunya mutaba'ah, satunya asal-asalan. Seperti itu, maka pahalanya jauh berbeda walaupun tempatnya sama, sholatnya sama, imamnya sama, bacaannya sama ya. Itu pertama. Kedua, benarkah sebelum salam membaca doa kafaratul majlis? Enggak benar sama sekali. Namanya juga kafaratul majlis ya sudah, itu penghapus dosa dari sebuah majelis. Jangan diterapkan di sholat. Makanya tidak ada keterangan dari Nabi SAW, para sahabat atau kitab-kitab fikih salat para ulama yang menyanjurkan sebelum salam membaca apa? Kafaratul majlis, sama sekali tidak ada ya. Jangan terapkan otak kita di sini. Oh, doa kafaratul majlis itu bisa menghapus dosa-dosa selama bermajlis. Berarti ini juga pas dibaca seusai atau sebelum salam dalam sholat. Itu otak kita. Sedangkan nas, contoh dari Nabi, para sahabat dan penjelasan para ulama tidak demikian ya. Yang ada adalah ikhtilaf para ulama membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian ulama itu dibaca sebelum salam. Sebagian ulama lain dibaca setelah salam. Karena perbedaan dalam memahami nas hadis, ya tidak ada ikhtilaf. Nabi SAW menyatakan, hai Mu'adz, demi Allah aku mencintai engkau karena Allah, fala tada'anna fi duburi kulli shalah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan seterusnya. Maka jangan kamu tinggalkan di dubur setiap sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Nah, dubur ini di akhir sholat tapi bagian dari sholat atau di luar sholat, ulama ikhtilaf. Karena dubur adalah bagian dari sesuatu. Kita punya dubur, bagian dari kita bukan? Atau terpisah? Bagian dari kita. Sebagian ulama menyatakan berarti ini dibaca di dalam sholat sebelum salam. Yang berpendapat seperti itu di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Baca sebelum salam Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Sebagian ulama lain enggak.
Ini bukan bacaan sholat tapi seusai salam. Buktinya Nabi SAW pun menyatakan siapa orang yang membaca di dubur setiap sholat tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya. Nah ini dibaca di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar. Padahal sama-sama dikatakan di dubur setiap sholat. Menunjukkan di luar. Walhasil ini ikhtilaf. Tapi tak ada seorang pun ulama ikhtilaf boleh membaca doa kafaratul majlis. Di dalam tahiyat akhir sebelum salam tidak ada sama sekali. Nggak nyambung ya. Jadi bukan di dalam sholat tempatnya membaca doa kafaratul majlis. Termasuk seusai sholat kita zikir. Kita menganggap itu majlis. Lalu selesai zikir, pas kita bangun membaca kafaratul majlis. Ini juga termasuk salah penempatan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah dosa yang pernah dilakukan mempengaruhi kekhusyuan dalam ibadah? Iya. Ketika kita berdosa, lalu setelah dosa itu sholat, akan berpengaruh kepada kualitas dari sholat kita ya. Orang melakukan dosa berakibat berat di dalam melakukan ibadah seusai dosa. Baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya. Bagaimana cara mengukur batas kewajaran anggota badan dan hati dalam menunjukkan kekhusyuan? Merujuk ke materi bahwa anggota badan tidak berlebihan menunjukkan kekhusyuan. Kalau ada alasan untuk melakukan perbuatan di luar sholat ketika sholat, maka boleh kalau ada alasan. Seperti gatal, kita garuk. Itu tidak berlebihan dan tidak bertolak belakang dengan kekhusyuan. Malah kalau ada yang gatal tidak digaruk mengganggu kekhusyuan apa tidak? Iya. Akhirnya ingin ini tapi takut dianggap tidak khusyuk. Akhirnya gutak-gitak. Menahan gatal gitu ya. Itu contohnya. Atau umpamanya ada uzur untuk bergeser. Seperti umpamanya orang di sebelah kita ini batal kemudian dia keluar dari shaf. Maka boleh kita bergeser. Bergesernya bukan gerakan sholat. Tapi kita lakukan di luar sholat. Dalam rangka merapatkan kembali shaf. Itu ada uzur, ada alasan yang dibolehkan secara syar'i untuk bergerak. Sebagian ulama seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengharuskan, mewajibkan bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan dalam sholat dalam rangka mencari sutrah. Kalau umpamanya kita berjamaah masbuk karena ada uzur, lalu imam salam, lalu kita berdiri lagi 1 rakaat lagi atau 2 rakaat lagi. Orang di depan kita umpamanya pergi. Bagi ulama yang mewajibkan adanya sutrah atau minimal yang mensunnahkan adanya sutrah, dia mengharuskan orang itu berjalan mencari sutrah, baik ke depan, ke belakang, ke kiri ataupun ke kanan. Tidak semua ulama ikhtilaf. Tidak semua ulama sepakat. Ulama ikhtilaf. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyatakan kewajiban sutrah hanya di awal sholat. Adapun kalau di tengah sholat sutrah hilang, baik umpamanya karena masbuk, ya kita nambah lagi orang di depan kita kemudian pergi, beliau menyatakan kita tidak disyariatkan untuk melangkah, mencari sutrah, biarkan saja, gitu ya, berdiri apa adanya, karena kita awalnya sudah ada sutrah. Atau umpamanya sutrahnya itu berupa benda, ya kita letakkan di awal. Di tengah sholat bendanya dia diambil oleh orang. Umpamanya anak kecil. Saya kalau di rumah sholat, bukan di rumah, di masjid, suka bawa cucu.
baru 3 tahun, ya. Dari rumah itu sudah dipapadonan, nanti kalau sholat jangan ambil sutroh ya. Iya. Pas takbir diambil lagi sutroh tanya. Jadi awalnya dipasang kemudian diambil sutrohnya. Jadi tidak ada sutroh. Kalau Syekh Al-Utsaimin menyatakan biarkan sudah. Tapi Syekh Al-Albani menyatakan cari sutrohnya, bergeser ke kiri, ke kanan, ke belakang ataupun ke depan. Tapi kalau imam nggak mungkin ke belakangnya, kan ada makmum. Nggak mungkin juga ke depan karena ada tembok. Nah paling ke kiri, ke kanan, ya bisa. Kebetulan kalau di masjid saya pasti ini apa namanya ini teh? Mihrab. Nah kita sholatnya di shaf pertama, disimpan sutroh di sana. Kalau diambil sudah geser ke kanan atau ke kiri ada tembok ini. Seperti itu paling ya. Kalau Syekh Al-Utsaimin menyatakan nggak perlu, sudah diam saja di sana. Karena kewajiban sutroh hanya di awal. Ya. Ini contoh-contoh bergerak di dalam sholat dengan gerakan yang bukan gerakan sholat, tapi ada uzur, ada alasan, dianggap wajar. Yang tidak wajar adalah tidak ada alasan untuk bergerak lalu dia bergerak, ya. Seperti umpamanya tadi garo-garo teater, ya, atau ngitung duit, atau kopiahnya dicopot kemudian dibenerin lagi. Padahal sudah benar. Kemudian ini biar nyangeyeng, biar ada alasan nanti dibenyeng lagi di sini. Itu adalah iseng, maka itu yang mengganggu kekhusyuan. Jadi kalau bergerak itu ada uzur, ada keperluan, maka boleh. Tidak mengganggu kekhusyuan dan tidak dosa. Adapun kalau tanpa uzur itu yang terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, rizki itu di tangan Allah. Bagaimana menghilangkan rasa was-was pada hati, takut akan nikmat yang telah diberikan hilang? Pertama, tadi sudah diyakini bahwa rizki di tangan Allah. Sudah tertulis di langit. Maka Allah menyatakan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Itu surah Az-Zariyat. Dan di langit ada rizki kalian. Dan apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Maksud rizki itu dari langit bukan jatuh dari langit. Tapi ketetapan rizki sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Dan itu ada di atas langit. Ya. Wajib kita meyakini rizki itu Allah yang ngatur. Kalau Allah yang ngatur, ya, maka pertama kita sudah tenang. Kedua, Allah juga mewajibkan ikhtiar untuk memperoleh rizki. Dengan 2 jenis ikhtiar. Pertama ikhtiar hissi, kedua ikhtiar syar'i. Ikhtiar hissi adalah ikhtiar yang realistis, yang logis, yang rasional selama caranya tidak dilarang. Baik berdagang atau jual jasa atau apapun usaha yang bisa menghasilkan uang dengan bercocok tanam gitu ya dan seterusnya. Itu disebut dengan ikhtiar hissi. Kedua ikhtiar syar'i, walaupun tidak ada alasan logisnya, tapi syariat menyatakan itu bisa memperlancar rizki. Pertama berdoa, Allahumma rizukni umpamanya, ya. Atau yang kedua tidak ada alasan rasional atau logisnya, tapi Allah menerangkan itu menjadi pembuka rizki. Seperti tingkatkan ketakwaan. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samawati wal ard.
Seandainya penduduk suatu negeri iman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Ketakwaan, ya. Terus istighfar, ini cara-cara syar'i. Nggak ada alasan rasionalnya kenapa istighfar bisa memperlancar rezeki. Tapi syariat demikian. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin." Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Maka Allah akan menurunkan hujan sebagai rahmat bagi kalian dan akan memberikan rizki dan anak-anak yang banyak. Ini akibat istighfar. Ya, istighfar membuka pintu rizki. Gak ada alasan rasionalnya. Gak ada alasan logis. Apa hubungan istighfar dengan rizki? Tapi Allah menerangkan demikian. Kalau logika syar'inya ya ada. Karena Allah Maha Pengatur, Allah bebas mengatur siapa yang layak diberi rezeki. Di antara yang banyak istighfar, Allah akan beri rezeki. Caranya Allah atur sendiri. Tidak diduga-duga. Ya. Infak dan sedekah juga membuka pintu rezeki. Nah, itu semuanya bagian dari ikhtiar. Jadi wajib kita meyakini bahwa rizki kita itu diatur oleh Allah, tapi Allah mewajibkan kita juga untuk melakukan ikhtiar, baik ikhtiar hissi ataupun ikhtiar syar'i. Lakukan kedua-duanya. Ya. Ya. Meninggal. Iya. Barakallahu fiik. Rizki kita sudah ditakar oleh Allah. Selama rizki itu belum sampai seluruhnya kepada kita, selama itu ajal kita nggak akan tiba. Kalau seluruh rizki itu sudah jatah rezeki sudah sampai kepada dia, barulah ajalnya tiba. Jadi tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menyisakan waktu hidup tanpa rezeki, enggak. Selama hidup rezekinya tetap Allah kasih sampai ajalnya tiba, ya. Nah, sekarang kalau orang sudah berusaha maksimal, tabungan sudah habis, ikhtiar sudah dilakukan, tapi mentok, cari kerja ke sana kemari selalu ditolak, ya. Jadi ojol ditolak juga. Kemudian mencari proyek ini dan proyek itu nggak dapat juga. Sampai semuanya tertutup, merasa tertutup. Apakah itu menunjukkan rizkinya sudah habis dan ajalnya sudah dekat? Ya, pertama tadi dikatakan oleh Bapak penanya, kita tidak tahu. Dan belum tentu rizkinya itu sudah habis. Makanya masih hidup kan. Kalau sudah habis rizkinya sudah sampai semuanya, ya udah ajalnya sudah tiba. Sudah tinggal mati. Tapi buktinya masih hidup. Dalam keadaan sehat, kuat gitu ya. Nah, apa yang kemungkinan terjadi? Banyak. Pertama, kalau dia seorang mukmin yang ahli ibadah, mungkin Allah ingin mengujinya. Dengan ujian itu gugur dosa-dosanya. Kira-kira dengan tidak memiliki uang, merasa lapar, merasa kesulitan kesana kemari, gugur apa tidak dosanya? Gugur dosanya. Itu yang Allah inginkan. Allah ingin membersihkan dia dari dosa-dosa. Ya.
Kedua, kalau dia orang yang tidak loyal kepada Allah, durhaka kepada Allah, mungkin itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjelaskan beberapa penghalang pintu rezeki. Di antaranya pelit, di antara dosa dan maksiat. Semua dosa dan maksiat menghalangi pintu rezeki. Rezeki, jatah rezeki dia itu ada, Allah halangi dulu, belum disampaikan. Salah satunya karena dosa dan maksiat. Makanya solusinya tadi apa? Takwa. Taubat dari dosa itu, istighfar. Istighfar tadi membuka pintu rezeki. Takwa tadi dikatakan memudahkan memperoleh rezeki. Sebaliknya, dosa, maksiat menyulitkan kita dalam peroleh rezeki, menutup pintu-pintu rezeki, mempersulit sampainya rezeki kepada kita. Masih ada jatahnya, tapi Allah halangi. Allah tahan, tidak dulu disampaikan. Karena apa? Karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi kalau umpama kita usaha begini mentok, usaha begitu mentok, ikhtiar semua mentok, dia hanya memfokuskan pada ikhtiar hissi, tapi tidak melakukan ikhtiar syar'i. Lakukan dua-duanya. Doa sudah, itu ikhtiar, salah satu ikhtiar syar'i. Mungkin kurang, karena dosa dan maksiatnya kebanyakan. Ya, atau penghalang-penghalang rezeki itu masih ada pada diri kita, ya. Oleh karena itu lakukan kedua-duanya, ikhtiar syar'i iya, ikhtiar hissi juga iya, ya. Jangan dulu mengambil kesimpulan yang final tadi, oh berarti mungkin rezeki saya sudah habis, ajal saya segera tiba. Lalu apatis? Sudah puluhan tahun gitu, terus nggak mati-mati juga. Rezekinya ada sedikit-sedikit dari tetangga, dari saudara, ada yang ngasih kayak gitu ya. Nah, jadi itu menunjukkan rezekinya masih ada, ajalnya juga masih belum tiba saatnya. Jadi lakukan yang dua tadi, itu pertanyaan pertama. Kedua, ada janda tua, suaminya sudah meninggal, dia pengangguran, dari awal menikah dia ibu rumah tangga, murni sepenuhnya dinafkahi oleh suaminya. Suaminya pegawai negeri, meninggal, dapat pensiun sampai si ibu ini mati. Ya rizkinya demikian, Allah yang ngatur, ya. Allah lah yang mengatur. Walhasil pertanyaan pertama dan yang kedua ini berkaitan dan jawabannya sama seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, apakah zaman dahulu seorang muslimah boleh memperlihatkan farajnya ke budak laki-laki? Enggak, kalau hamba sahaya wanita tidak boleh memperlihatkan farajnya kepada nyonya, istri dari tuan yang memiliki hamba sahaya, tidak halal melakukan hubungan dengan budak laki-lakinya. Enggak boleh, ya. Termasuk juga memperlihatkan farajnya kepada hamba sahaya. Jangan. Bagaimana hukumnya sholat di akhir waktu? Karena saat itu kondisi saya tidak memungkinkan untuk sholat, seperti tidak ada tempat sholat. Dan pekerjaan di lapangan tidak diberikan kelonggaran waktu untuk sholat di awal waktu. Ya, barakallahu fiik. Hak Allah lebih layak untuk diprioritaskan daripada hak sesama makhluk. Kalau umpama kita bekerja, ada tanda tangan kesepakatan dengan pihak tempat kita bekerja, ya. Ternyata kita tidak boleh sholat di awal waktu, langgar aja. Sholatlah tetap di awal waktu secara berjamaah. Walaupun aturan melarang, karena aturan itu adalah untuk menunaikan hak manusia. Sholat di awal waktu berjamaah untuk menunaikan
hak Allah Azza wa Jalla. Hak Allah harus lebih didahulukan daripada hak sama manusia. Langgar. Apakah akan disanksi atau tidak, ya itu urusan nanti. Kecuali kalau sholat sunat, iya jangan. Sholat sunat itu tidak wajib bagi kita. Sedangkan menunaikan janji kesepakatan dengan orang adalah wajib dan kita dibayar untuk itu. Ya, kalau sholat sunat di tengah waktu kerja maka tidak boleh. Adapun sholat wajib itu mah hak Allah yang harus diprioritaskan. Jadi kalau umpah di lapangan tidak dibolehkan sholat di awal waktu, langgar aja, sholat aja di awal waktu. Kalau dia menegur, jawab, Bu atau Pak kepada bosnya, hak Allah itu lebih didahulukan daripada hak sama manusia. Saya sudah begini, terserah mau disanksi mau apa, tapi ketahuilah ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dilaksanakan tetap mengundurkan dari waktunya, berarti kita lebih menomorsatukan hak sesama makhluk dan mengabaikan hak sang khalik. Maka kita dosa ya. Jadi tetaplah lakukan di awal waktu. Ustaz, bolehkah saya melakukan saum atau puasa nazar setiap satu kali dalam seminggu di hari lahir anak saya sebagai rasa syukur saya kepada Allah bahwa telah diberikan anak. Kemudian saya bernazar kepada Allah bahwa amal ibadah di hari tersebut saya berikan untuk anak saya supaya menjadi anak yang soleh atau solihah. Begitupun saya tetap menjalankan puasa sunnah yang dicontohkan Rasul seperti Senin Kamis 3 hari setiap pertengahan bulan atau Ayyamul Bid. Iya, barakallahu fiik. Pertama, sudah pernah kita katakan bahwa nazar itu hukumnya makruh. Membuat nazar hukumnya makruh. Karena apa? Nazar itu hanya dilakukan oleh orang yang pelit. Dia mau ibadah kalau keinginannya terpenuhi. Kalau keinginan tidak terpenuhi maka nggak mau ibadah, kan gitu ya. Pelit apa tidak tuh? Pelit, bingit ya. Jadi hukum nazar makruh, membuat nazar makruh. Tapi kalau nazarnya sudah terucap wajib ditunaikan. Tidak menunaikannya dosa. Menunaikannya berpahala. Jadi sebaiknya tidak bernazar. Lakukan ibadah, mau keinginan kita terpenuhi atau tidak, lakukan saja. Ya, itu yang pertama. Jadi hukum nazar adalah makruh, tapi kalau sudah terucap nazar wajib ditunaikan. Kedua, tidak perlu menghadiahkan pahala ibadah kita untuk anak yang masih hidup, apalagi anaknya belum baligh. Hadiah pahala hanya ada dibicarakan oleh para ulama bagi orang yang sudah mati, orang tua sudah meninggal. Kita kirim pahala kita kepada mereka. Itu yang dibahas oleh para ulama. Apakah sampai ataukah tidak? Dan ulama ahlus sunnah mayoritas menyatakan ya sampai. Dalam syarah al-aqidah at-tahawiyah, dalam aqidah tahawiyah ada satu bab yang disebut dengan ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Di sana diterangkan ulama ikhtilaf. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah itu menyatakan boleh dan sampai. Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai dan tidak disyariatkan. Tapi anehnya yang demen menghadiahkan pahala ngakunya madhab Syafi'i. Padahal kata Imam Syafi'i tidak sampai itu. Tapi anehnya orang yang tidak menghadiahkan pahala disebut dengan sebutan Wahabi. Padahal Wahabi menyatakan sampai.
Sebagian ulama yang digelari dengan sebutan ulama Wahabiyah, ustadz-ustadz Wahabi menyatakan sampai. Saya termasuk yang cenderung menyatakan iya sampai. Bisa, ya, karena nas ayat dan hadis yang banyak tentang masalah itu, ya. Syekh Al-Albani rahimahullah yang juga disebut sebagai gemboknya Wahabi, dalam Ahkamul Janaiz menyatakan dalam bab mayan faulil mayyit, apa yang bermanfaat bagi si mayit, menyatakan beberapa amalan orang yang masih hidup bila pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah mati, ya bisa sampai, tapi dalam poin-poin tertentu, tidak mutlak, ya. Makanya aneh kalau orang menyatakan bahwa Wahabi itu anti menghadiahkan pahala. Mereka nggak belajar sih dan tidak mendengar ucapan kita, hanya dikira-kira saja, ya. Justru Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai dan tidak disyariatkan, ya. Nah, jadi pembicaraan hadiah pahala hanyalah bagi orang yang sudah meninggal. Adapun orang yang masih hidup, ya jangan menghadiahkan pahala ibadah kepada mereka. Seperti tadi, ibunya saum, terus diperuntukkan bagi anaknya yang masih kecil. Anaknya belum dihisab, belum mukallaf, belum dipahalai dan belum dinilai dosa kalau dia melakukan pelanggaran syar'i, kalau belum baligh, ya. Adapun agar anaknya kelak menjadi anak soleh, bukan dihadiahi pahala ibadah, tapi di apa? Dididik, didoakan gitu, ya. Diberikan arahan kemana dia harus belajar. Kalau umpama anaknya dibiarkan gaul secara liar, setiap saum untuk anaknya, setiap sholat untuk anaknya, setiap yang baca Quran untuk anaknya, tetap anaknya menjadi anak liar nantinya, nggak akan jadi soleh. Solehnya seorang anak hasil didikan, bukan hasil hadiah pahala ibadah orang tuanya. Jangan ada lagi yang bertanya, ya. Ini saya mau habiskan. Enggak. Bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Kenali Allah melalui sifat-sifatnya dan nama-namanya. Pasti nanti akan muncul cinta, akan muncul harap, akan muncul takut kepada Allah. Itu semuanya ada. Adanya cinta dan takut, dua perasaan yang seolah-olah bertolak belakang, pasti ada dalam setiap hal. Jangankan itu, jangankan kepada Allah. Suami istri, cinta. Ada nggak rasa takut? Ada. Takut suaminya tidak peduli lagi, tidak perhatian lagi. Takut suaminya kepincut wanita lainnya. Takut suaminya begini begitu. Cinta dan takut dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada khauf, ada roja, ada mahabbah. Tiga ini selalu ada. Demikian juga kepada Allah. Untuk meraih tiga ini ada rasa takut, ada rasa harapan, ada rasa cinta kepada Allah. Kenali Allah sedekat yang kita bisa, semendalam yang kita mampu, melalui nama-nama dan sifatnya dengan penjelasan yang benar. Kenapa saya tekankan dengan penjelasan yang benar? Sebab ada penjelasan tentang asma dan sifat Allah yang keliru, yang salah, yang ngaco, yang menyimpang, ya. Akhirnya melahirkan salah persepsi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya sejumlah uang. Infakan tuh, ya. Ini nggak ngasih nomor telepon. Kalau yang tadi, yang punya utang tadi ngasih nomor telepon. Saya punya sejumlah uang. Jika ditotal dengan piutang saya jumlahnya mencapai nisab. Piutang itu orang yang berutang ke kita, ya. Namun piutang saya ini tidak tahu kapan kembalinya karena yang berutang belum mampu untuk membayarnya. Apakah uang saya ini wajib dikeluarkan zakatnya? Taib.
zakat mal harus terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama nisab, syarat kedua haul. Nisab artinya batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati. Kalau haul, harta tersebut itu sudah tersimpan dalam jangka waktu 1 tahun. Satu di antara 2 ini belum terpenuhi, nggak wajib zakat. Umpamanya kita punya uang 100 juta, tapi baru 2 hari kemarin, maka belum wajib zakat. Ya, 1 juta sudah sampai nisab, ya sudah sampai nisab. Ya, tapi kalau 1 juta ini kita simpan, baik di bank syariah umpamanya, atau di brankas atau di mana saja di rumah, tersimpan setahun kemudian wajib keluarkan zakatnya 2,5% dari harta yang kita simpan tersebut. Adapun kalau umpamanya baru 6 bulan, baru 10 bulan belum wajib zakat. Kalau sudah 1 tahun baru sudah terkena kewajiban zakat. Ya. Nah, jadi uang yang wajib dizakati adalah harta yang wajib dizakati untuk uang ataupun emas adalah pertama jumlahnya sudah sampai pada nisab dan dimiliki secara mutlak di tangan kita. Adapun umpama piutang, maka jangan dulu dimasukkan sebab belum tentu sampai kepada kita, ya enggak? Dan belum tentu dia membayar. Kalau tahu membayar entah kapan seperti yang tadi dijelaskan, itu tidak dihitung sebagai harta simpanan kita, ya. Termasuk dianggap sebagai harta simpanan kalau kita mau menjual sesuatu, baik mobil atau rumah atau tanah, dan diiklankan. Maka sejak diiklankan itu dianggap harta simpanan. Setelah setahun belum laku juga, setahun lebih seminggu baru laku. Maka keluarkan zakatnya 2,5% kalau harga dari barang yang dijual itu sudah mencapai nisab. Umpama di atas ratusan juta gitu, tanah atau rumah atau mobil, keluarkan. Karena sejak dia diiklankan itu sudah menjadi harta simpanan. Kemudian pas laku setelah 1 tahun, maka bayarkan zakat 2,5% dari hal tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Afan, pertanyaan tidak sesuai kajian. Soal im itu apa ya? Soal ini lagi tenar. Pengobatan akhir zaman disebut PAZ. Pengobatannya salah satunya adalah menghentakkan kaki atau tumit. Dalilnya dari Al-Quran. Bolehkah itikad keyakinan pada Al-Quran untuk pengobatan ini? Saya pernah diterapi dengan PAZ ini oleh suhunya langsung. Tapi tidak ada ayat Al-Quran yang disampaikan. Salah satu terapi pengobatannya itu ya melakukan semacam senam, peregangan kayak gitu ya. Lalu dia memberikan penjelasan yang ilmiah menurut dia. Jadi dengan cara duduk tertentu untuk orang tertentu, tidak semua orang. Saya termasuk orang yang tidak dianjurkan duduk bersila. Tapi duduknya dengan cara kaki kanan dilipat ke kanan, kaki kiri dilipat ke kiri, kemudian berupaya agar pantat ini kena lantai tempat duduk. Untuk saya begitu, untuk yang lain dengan kasus yang berbeda, beda lagi. Tapi saya tidak mendengar ini dari ayat, dari hadis. Mungkin tahu kalau umpama dari ayat, dari hadis takut dibantah. Ada dengan cara menghentakkan kaki dan tumit, ya mungkin untuk kasus yang lain yang saya tidak tahu ya. Dan ada penjelasan ilmiahnya kenapa harus dihentakkan kaki atau dihentakkan tumit. Tapi kalau itu dari Al-Quran nggak benar. Tidak benar, karena kalau Al-Quran pengamalannya
Seperti itu untuk pengobatan, niscaya yang lebih dahulu melakukannya siapa? Nabi, para sahabat, dan para ulama. Termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai bapak pengobatan Islam dalam At-Tibbun Nabawi, bagian dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, tidak ada mengambil terapi pengobatan yang didalili oleh Al-Quran dan hadis dengan cara melakukan gerakan tertentu lalu diambil dari ayat. Enggak. Seandainya ada ayat yang dijadikan dalil untuk terapi pengobatan tertentu, niscaya para ulama yang zaman dahulu terlebih dahulu menemukan hal itu, memahami hal itu dari ayat. Ya. Jadi jangan diyakini ini pengamalan dari ayat. Adapun kalau itu penjelasannya ilmiah sesuai dengan teori kedokteran modern yang diakui, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai ini pengobatan syar'i, ini ayatnya. Nggak benar. Sekarang orang mengklaim ya segala-gala macam syar'i sampai kebablasan. Apa kebablasannya? Ada rokok yang mereka sebut dengan rokok syar'i. Ini herbal katanya. Loh memang kalau rokok bukan herbal gitu. Mana herbal itu kan alaminya. Kan tembakau apakah dibikin dari bahan kimia atau ditanam? Ganja juga herbal loh. Apakah ganja obat kimia atau bukan? Bukan, itu tumbuhan. Jangan segala macam herbal lalu disebut syar'i halal. Enggak, ganja juga herbal. Tapi haram, tidak boleh ya. Tembakau juga herbal. Nah ini katanya mengobati. Rokok ini dibuat dari bahan tertentu, dari yang alami. Dikiranya tembakau enggak alami. Dikiranya ganja tidak alami. Ini alami, mengobati. Disebut rokok syar'i. Ini kebangetan. Melabeli syar'i, mengatasnamakan Allah untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Ya. Seperti itu tidak boleh. Ada lagi umpamanya aliran bela diri. Ini aliran bela diri dari Rasulullah SAW. Ini syar'i, ini nyunnah. Udah latihan, jangan diklaim jurus syar'i. Ada jurus Abu Bakar As-Siddiq, ada jurus Umar bin Khattab, la ilaha illallah ya. Ya sudah, kalau latihan selama latihan itu caranya tidak mengandung unsur syirik, unsur kebidahan, murni olahraga, udah boleh saja, tapi jangan diklaim ini aliran bela diri syar'i, enggak, jangan ya. Latihannya boleh, tetapi melabelinya dengan syar'i itu yang tidak boleh ya. Ya cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.